Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan dari Pondok Pesantren Zabisa, Ustadz Heri, Ayahanda Aris, Ustadz Teguh, yang saya hormati Mas Jufri, Mas Hendra, ada Ustadz Dani, ya, yang saya hormati Bapak Ibu jemaah beserta dengan adik-adik yang hari-hari ini Anda menjadi pejuang-pejuang ilmu. Mudah-mudahan ya ilmunya barokah untuk merubah kehidupan yang lebih baik, yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua kalinya saya hadir di sini. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di Temanggung lagi dalam suasana yang sejuk ya. Temanggung ini kalau nggak hujan aja sudah sejuk ya, apalagi kalau hujan ya. Jadi memang kalau berita itu yang kita dengar, kalau adik-adik tahu itu ada bahasa dibahas wilayah-wilayah Kedu terutama ya, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Ini dikatakan adalah kota-kota, bahasanya itu adalah slow living ya. Jadi adalah tempat hidup untuk nyantai itu di sini ya. Untuk relax, itu memang cocoknya di sini. Ya, hidup yang nyaman, yang tenang ya. Itu cocoknya memang daerah Temanggung salah satunya. Maka dinamakan ini kota slow living ya, slow banget ya. Ya, alhamdulillah. Jadi menikmati tinggal di sini, enggak terlihat kompetisi. Jadi kalau nanti adik-adik sudah selesai di sini, kalau Anda misalkan mau berkarir ke luar dari Temanggung, ya, misalkan berkarir enggak jauh-jauh ya, misalkan ke Jogja, Jogja mungkin enggak terlalu terlihat lah, ke Semarang, apalagi ke Jakarta, maka suasana kompetisinya tuh terlihat. Apalagi kalau di Jakarta, bukan hanya suasana kompetisinya, ya macetnya tuh sudah menggambarkan, betul? Kalau Jakarta itu macetnya bukan di jalan raya, ya. Anda keluar rumah, ya gangnya itu sudah macet itu. Nah, jadi suasana kompetisi itu terlihat gitu. Tapi kalau di Temanggung kan adem ayem, ya, tenang. Nah, ini sebetulnya potensi yang bagus untuk kita mengembangkan diri. Nah, hari ini saya mendapatkan sebuah amanah, tema yang menarik ya, menerima takdir dengan syukur. Izin Bapak Ibu, orang-orang soleh yang ada di acara ini, dengan tidak bermaksud menggurui, saya mulai dengan sebuah kisah nyata. Suatu hari ya, Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh salah satu umatnya ya, ya. Wahai Musa, siapa orang yang saat ini sangat alim ya. Alim dalam artian berilmu dan juga soleh ya. Yang pinter gitu ya. Musa dengan kepercayaan dirinya menjawab, saya gitu. Maka kemudian langsung Allah mengingatkan, wahai Musa, ada hambaku yang lebih pintar dan lebih alim daripada dirimu, dan kamu
harus belajar ke dia. Musa penasaran, siapa yang dimaksud oleh Allah? Maka kemudian Allah mengatakan, hambaku itu adalah bernama Khidir. Maka kemudian dicarilah oleh Nabi Musa, ya, Nabi Khidir. Singkat cerita, ketemulah ia dengan Nabi Khidir. Wahai Khidir, atas perintah Allah saya diminta untuk belajar kepadamu. Izinkan aku ikut denganmu. Kemudian apa kata Khidir? Wahai Musa, engkau takkan sanggup mengikutiku. Oke. Kata Musa, izinkan aku untuk ikut. Apa syaratnya? Aku akan patuhi. Kata Khidir, syaratnya sederhana saja. Selama aku belum menjelaskan apapun, engkau tak boleh bertanya apa yang kulakukan. Sabar. Oke. Oh, kata Musa apa? Ya, itu mah ke bahasa kitanya ya. Ah, kecil lah itu. Ya, sabar, nggak nanya. Oh, kecil. Oke. Pergilah mereka. Dalam perjalanannya, mereka berada di tepian laut, ya, di pantai. Tiba-tiba Nabi Khidir menaiki perahu, lalu kemudian membocorkan perahu itu. Lalu kemudian sentak, kaget Musa berkata, Khidir, kenapa engkau lakukan? Apa jawabannya Nabi Khidir? Musa, masih ingat syaratnya? Wah, kata Musa, I'm so sorry, ya, minta maaf, ya, saya lupa, bahasanya begitulah. Oke. Jalan lagi dia, jalan lagi, dan dalam perjalanan tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Dia ambil pedangnya, ya, atau mungkin pisaunya, lalu kemudian ada anak kecil, ya, dibunuh oleh dia. Wah, Musa kaget. Khidir, engkau gak boleh membunuh begitu saja. Ini masih kecil anak ini. Apa kata Nabi Khidir? Musa, apa yang kau lakukan? Oh iya, baru sadar. Maaf, aku bertanya lagi. Aku janji, tolong aku beri kesempatan satu kali lagi. Ya. Aku berjanji gak akan bertanya lagi. Oke, jalan lagi mereka. Jalan sampai di sebuah perkampungan. Mereka dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Tapi tak ada satupun masyarakat di kampung itu yang mau melayani mereka, yang memberikan mereka makan, mereka minum. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Dia melihat ada satu rumah yang sederhana yang kemudian mulai roboh. Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah itu. Lalu kemudian setelah selesai, Musa, dia nggak bisa menahan dirinya. Dia bertanya, wahai Khidir, untuk apa engkau memperbaiki rumah itu? Bukankah orang di sini tidak ada yang peduli dengan kita, nggak ada yang bantu kita? Ngapain kita harus menolong, membangun, memperbaiki rumah itu? Lalu kemudian apa kata Nabi Khidir? Musa, ini yang keberapa kali engkau bertanya? 3 kali. Artinya apa? Saatnya kita berpisah. Namun sebelum kita berpisah, saya akan jelaskan kepadamu apa yang saya lakukan. Yang pertama, ketika saya melubangi atau membocori perahu itu, karena saya tahu kalau perahu itu dipakai oleh nelayan hari itu, maka dia akan, ya, dihadapkan oleh perompak. Ya. Maka itu berbahaya untuk para nelayan. Maka ketika saya bocorkan perahu itu, artinya mereka terselamatkan. Oke. Kemudian ya, selamatkan oleh bajak laut lah, intinya begitu. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak itu?
Karena saya tahu kalau anak itu nanti dia sudah dewasa, dia akan menyesatkan orang tuanya. Maka Allah akan menggantikan anak yang lebih baik. Dan yang ketiga, kenapa saya memperbaiki rumah yang hampir roboh? Karena rumah ini dimiliki oleh 2 anak yatim yang di dalamnya itu ada harta peninggalan orang tuanya yang akan bisa ia gunakan nanti setelah dewasa. Wahai Musa, kenapa saya tahu semua? Bukan ya karena saya bisa menerawang, no. Tetapi Allah yang memberikan saya pengetahuan, Allah yang memberitahu saya akan apa yang akan terjadi kepada 3 peristiwa itu. Sebelum ia terjadi, Tuhan saya memberitahukan kepada saya. Maka ketika itu mereka berpisah. Bapak Ibu, para jamaah dan adik-adik semua, apa pesannya di sini? Pesannya adalah bahwa coba kalau di saat-saat sekarang, di masa-masa sekarang, tiba-tiba ada orang, ya, teman-teman parkir, ya, bawa motor atau bapak ibu bawa mobil, tiba-tiba ada orang yang membocori ban motor Anda, gimana kira-kira? Pasti marah, betul nggak? Kesel kita. Tuh. Apalagi kalau ada yang membunuh, ya, pasti kesel. Dan itu manusiawinya Nabi Musa. Tetapi bedanya adalah Nabi Musa dia tidak tahu akan takdir dari perahu itu. Nabi Musa tidak tahu akan takdir dari anak itu. Nabi Musa tidak tahu akan takdir dari rumah yang ada anak yatim di situ. Tapi Nabi Khidir diberitahu oleh Allah. Yang saya ingin katakan adalah bagi nelayan itu baik. Bagi ke orang tua dari anak yang dibunuh itu baik. Walaupun kita melihat tidak baik. Karena kita tidak tahu mungkin awal ceritanya. Tapi Nabi Khidir dia sudah dapat ilmu hal itu dari Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu dengan kasat mata apa yang terjadi, mungkin kita melihat itu tidak baik. Namun Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang terjadi? Hari-hari ini terjadi adalah banyak orang yang mulai perilakunya seakan-akan seperti Nabi Khidir. Apa itu? Mudah sekali membunuh orang. Kenapa? Ada bisikan. Kenapa membunuh bapaknya, membunuh neneknya? Ya, anaknya masih muda. Ya, ada bisikan. Ya, ada kan itu ceritanya viral banget itu. Oke. Seakan-akan dia ya, berperilaku seperti Nabi Khidir. Ya. Bisikan. Itu bisikan bukan dari Allah. Ya. Ya, itu bisikan dari syaitan ya. Ya, minal jinnati wan nas itu. Yang saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi kepada kita, sesuatu yang baik ya, adalah dari Allah. Dan apa yang kita lakukan buruk, maka Allah katakan itu adalah ulah diri kita sendiri. Nabi Musa dia tidak tahu apa yang terjadi ya, karena dia melihat dengan kasat mata. Tapi Nabi Khidir melakukan atas izin dan diberitahu oleh Allah. Itu kaitannya kalau kita tarik ya, bicaranya ini adalah soal takdir. Takdir kita tidak tahu Bapak Ibu, ke depan mau seperti apa ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita terhadap takdir. Takdir itu sederhana saja. Hari ini ya, suasana sejuk ya, inilah keadaan kita. Dan kita bisa memilih takdir untuk tidak datang, dan kita bisa memilih takdir untuk datang.
Oke, itu pilihannya ada pada diri kita. Oke. Kondisinya sama, yaitu sama-sama sejuk baru selesai hujan. Tetapi bagi yang memilih ya, datang ke sini, maka takdir hasilnya adalah dia mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan tambahan ilmu, inspirasi atau kebaikan. Tetapi yang tidak datang pun pasti ada takdir lain ya yang sedang ia dapatkan. Makanya ketika ditanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Umar, ya, kenapa engkau menghindari atau tidak jadi datang ke suatu daerah? Ya, karena Umar tahu bahwa daerah itu sedang terjadi penyakit yang menular yang berbahaya. Ya, kemudian bukankah engkau ketika itu sedang menghindari takdir? Kata Umar, saya hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ya. Maka Bapak Ibu, adik-adik semua, yang saya ingin sampaikan bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu pada prinsipnya adalah baik. Ya. Tetapi baik atau tidak itu bagaimana cara berpikir kita, cara merespon kita. Semuanya itu baik. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Yang membuat dia terasa baik atau tidak itu adalah bagaimana pikiran dan hati kita menerjemahkannya. Oke. Kalau kita mengatakan bahwa ada sebuah peristiwa ya, dan setiap orang punya pilihan ya, dan pilihannya membuat dia dua-duanya ya, semakin membuat dia dekat sama Allah ya, maka itu takdirnya jadi baik. Oke. Tapi ingat bahwa kita bicara bahwa bukan berarti oh saya berbuat maksiat itu kan takdir. Oh no. Ya, bukan. Melakukan keburukan itu takdir, enggak begitu. Ya, kalau keburukan itu adalah salah dirimu sendiri, pilihannya ada pada dirimu. Gitu. Tetapi takdir yang dimaksud adalah sesuatu yang terjadi kepada kita yang membuat kita tak bertambah dosa akibatnya. Misalkan begini, seseorang ditakdirkan mungkin misalkan ya, seseorang ditakdirkan dia miskin, atau seseorang ditakdirkan nanti Anda ada temannya yang bisa kuliah, ada yang tidak kuliah, itu takdirnya. Tapi pertanyaan saya, yang tidak kuliah kan tidak berdosa juga, yang miskin juga tidak berdosa, ya, itu takdir. Yang kaya juga tidak berdosa, tergantung bagaimana nanti dia meresponnya, maka hasilnya itulah yang melahirkan dosa atau tidak. Maka saya kasih rumus hari ini, kalau kita kaitkan antara takdir dengan kesyukuran, maka rumusnya adalah, saya namakannya, biasanya kalau dalam training saya pakai rumus namanya R3. Tapi kalau sini supaya lebih mudah, karena R3 itu lebih kepada dia pakai bahasa Inggris ya. Kalau di sini saya pakai bahasa Indonesia itu namanya RTH. RTH itu apa? R itu adalah realita yang terjadi, kenyataannya yang terjadi, itu realita. Ditambah dengan T, tanggapan kita terhadap realita, maka sama dengan H. H itu apa? Hasil yang akan kita peroleh. Jadi contohnya begini, realitanya hujan. Oke. Tapi Bapak Ibu pengen hasilnya dapat ilmu, itu hasil. Maka tergantung apa? Tergantung kepada T-nya, tanggapannya, responnya. T-nya apa? Oh, karena saya pengen dapat ilmu, hasilnya adalah bertambah ilmu, bertambah kebaikan, maka tanggapan saya adalah hujan turun, pakai payung.
Hujan turun, ya nggak masalah, pakai kendaraan, pakai gokar misalkan. Oke. Hujan turun, ya pakai jas hujan. Itu tanggapan. Maka hasilnya apa? Sampai di tempat sini, di Pondok Zabisa, dan hasilnya Anda dapat ilmu. Oke, itu. Tetapi realitanya sama, hujan. Anda boleh cari respon yang lain. Ya, tanggapan yang lain. Tanggapannya apa? Oh, ada alasan untuk tidak datang. Ya, lebih enak tidur-tiduran di rumah sambil ngopi, ya, makan gorengan. Wah, enak bener sambil nonton TV, ya, sambil scrolling TikTok, IG. Kan bisa juga. Itu tanggapannya. Hasilnya dapat ilmu nggak? Nggak dapat. Jadi ini khususnya kepada adik-adik, hasil itu bisa bentuknya suksesnya Anda. Tetapi realita itu apa? Realita itu hari ini teman-teman Anda berpendidikan, Anda berada di pondok ini, Anda maksimalkan belajar. Realitanya Anda jadi santri, itu realitanya. Tapi kalau hasilnya pengen bagus, nanti teman-teman hafalannya banyak, itu hasil. Pengen nanti setelah selesai di sini mau lanjut kuliah, berarti nilainya harus bagus. Atau setelah selesai pendidikan di sini teman-teman mau jago di bisnis digital marketing, mau properti, mau pertanian, itu hasil. Maka tergantung bukan kepada realitanya, tapi bagaimana tanggapan Anda. Tanggapan Anda apa? Oh, supaya bisa hafal. Tanggapannya adalah bagaimana memanage waktu, menghafal berkali-kali, murojaahnya, istiqomah, Anda hafal. Bagaimana supaya bisa jago di bidang digital marketing? Maka tanggapannya adalah Anda sama-sama punya medianya di sini. Anda diajari oleh ustadz-ustadz Anda. Tapi responnya, tanggapannya adalah bagaimana belajar berulang kali, belajar sendiri, meningkatkan kemampuan digital marketing. Maka Anda akan jago di sana hasilnya. Jadi sukses itu bukan tergantung realita Anda mau di mana. Realitanya bisa jadi kita terlahir dari orang tua yang mungkin secara ekonomi ya tidak baik-baik saja, kurang, itu realita. Tetapi kalau Anda ingin sukses, rubah realita itu dengan tanggapan positif kita. Kalau kita kerja keras, mau belajar sungguh-sungguh, Anda bisa merubah keadaan keluarga. Itu hasilnya akan lebih baik. Jadi tergantung kepada tanggapan. Mungkin kemarin saya pernah sampaikan di sini, ya, bahwa ya tak peduli asal kita dari mana, tak peduli orang tua kita seperti apa, tetapi kalau kita punya ghiroh, punya semangat untuk memperbaiki diri, maka saya katakan hasil takkan pernah mengkhianati proses. Jadi adik-adik dan juga mungkin untuk saya dan Bapak Ibu, ya hidup kita ini hanya menjalani proses saja. Maka sering saya katakan, nikmati proses, kurangi protes. Kalau banyak protes, itu berarti semakin tinggi protes, semakin rendah kesyukuran. Semakin rendah protes, semakin sedikit protes, itu menunjukkan kesyukurannya makin meningkat. Maka terima takdir apapun yang kita rasakan, yang kita alami. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa takdir ini penting banget. Ya. Percaya kepada takdir. Itu rukun iman keberapa? Percaya kepada, beriman kepada qadha dan qadar. Rukun iman ke-6. Coba, ini kunci dari rukun iman pertama, 5 dan ujungnya adalah ke-6. Pertanyaan saya begini, coba lihat, coba tentu tahu iblis. Iblis saya tanya, kira-kira beriman gak sama Allah? Beriman. Bahkan jumpa langsung sama Allah, betul gak?
berdialog langsung sama Allah, betul lah? Yes. Iblis beriman kepada Allah. Iblis beriman gak kepada malaikat? Beriman. Ya. Iblis beriman kepada nabi dan rasul. Makanya dia diminta untuk sujud kepada Adam sebagai nabi. Dia tahu Adam nabi. Kemudian dia beriman gak kepada kitab-kitab suci? Beriman. Ya. Tetapi yang membuat iblis ya, diusir dari surga adalah karena pembangkangannya. Dia tidak menerima takdir terhadap keadaan dirinya. Dia merasa dirinya yang ditakdirkan tercipta dari api merasa lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Dia tidak menerima takdir untuk diperintahkan sujud kepada Adam. Artinya Bapak Ibu, iblis dia bermasalah dalam rukun iman yang keenam. Tidak menerima takdir untuk dia diperintahkan sujud kepada Adam. Itu sujud kepada Adam saja Allah usir iblis dari surga. Pertanyaan saya, kita diperintahkan Allah sujud kepada siapa? Kepada Allah, betul nggak? Berapa kali sehari? 5 kali. Kira-kira kalau standar ukurannya itu, wah kita sudah diusir berkali-kali, betul nggak? Ya. Lah kalau kita diusir dari buminya Allah, mau ke bumi yang mana? Ya. Jadi betapa iman kepada takdir dan menerima takdir ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Dan banyak kita yang mungkin tanpa sadari bermasalah di sini, mengeluh dengan takdir kehidupan, mengeluh dengan nasib kehidupan, mengeluh kenapa saya kondisi ekonominya begini, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang begini, kenapa saya begini. Dan yang dikeluhkan pasti adalah sesuatu yang menurut pikiran dan nafsunya tidak sesuai. Bapak Ibu, maka ketika kita menerima takdir, itulah mendekat kepada yang namanya syukur. Syukur itu adalah ketika kita mampu menerima takdir kehidupan kita. Nah, itu namanya syukur. Nah, syukur itu, apa itu syukur? Syukur itu adalah 3 level sebenarnya, atau 3 bagian syukur itu. Oke. Syukur yang pertama adalah kita bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Dan 3 kesyukuran yang kita miliki hari ini, yang ini adalah kesyukuran tingkat tinggi. Pertama adalah bersyukur kita memiliki iman. Bersyukur kita berada dalam agama yang lurus, yang benar, Islam. Dan yang ketiga adalah bersyukur kita diberikan hati yang baik. Hati yang baik itu apa? Hati yang mau menerima dan belajar kebaikan. Tidak banyak orang diberikan hati yang mau mendengar kebaikan, yang belajar kebaikan. Dan itu yang kita syukuri hari ini. Bapak Ibu teman-teman, jangan dianggap sepele dan ringan nih duduk di sini. Oh no. Disyukuri itu ada orang yang mau mendengar hari ini. Karena banyak orang-orang di luar sana yang hatinya gersang, yang pengen dapat suasana seperti ini. Tapi tidak bisa karena ia disibukkan oleh duniawinya. Dia disibukkan dengan pekerjaannya. Dia lupa dan dia rindu dengan kondisi seperti ini. Tetapi kita hari ini bisa merasakannya. Dan ini nikmat dari Allah, luar biasa. Syukuri. Bersyukur lagi apa? Oh banyak. Bersyukur atas kehidupan kita, bersyukur atas kesehatan kita. Wow, banyak sekali yang kita miliki hari ini.
Dan yang membuat kita berat bersyukur adalah kita memiliki kesehatan hari ini, kita punya kesempatan belajar hari ini, kita diberikan kesempatan menuntut ilmu hari ini, tetapi kita mencoba untuk melihat apa yang tidak kita miliki. Kita selalu melihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Enak ya yang punya mobil mewah. Enak ya coba kalau hari ini saya berada di mana? Di kota. Saya bisa kalau kondisi sore-sore begini nge-mall. Oh makan enak. Orang yang merasakan itu juga dia sudah mulai bosan. Dan dia rindu seperti suasana seperti ini. Jadi Bapak Ibu, syukuri pertama adalah apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Makanya syukur itu kan ucapannya adalah kalau syukur kepada manusia itu dengan mengatakan terima kasih. Maka kalau Anda bersyukur terus, ucapin terima kasih, syukur kepada Allah adalah terima kasih ya Allah, maka ucapkannya alhamdulillah. Kita puji Allah atas nikmat yang dia berikan. Dan kalau kita memuji Allah dengan nikmat yang kita berikan itu, ibaratnya kita dikasih orang, kita puji orang itu, kita puji pemberiannya. Ketika Anda diberikan handphone, wow, terima kasih, handphonenya bagus sekali, terima kasih ya. Maka orang yang memberi akan bahagia. Maka apa yang terjadi? Ketika Anda menerima, Anda mengucapkan terima kasih, yang terjadi adalah Anda akan terus dikasih, Anda akan terus dikasih. Karena orang yang memberi merasa bahagia karena dihargai. Contohnya begini, teman-teman, misalkan nanti Anda 2 orang, misalkan setelah selesai sekolah ketemu saya. Mas Novel, saya pengen kerja, tolong dong cariin kerja. Si A, satu namanya si A, satu si B lah gitu ya. Dan dia awalnya baik dua-duanya. Akhirnya saya punya kenalan, akhirnya saya referensikan. Dua-duanya ini diterima. Tapi kemudian si A setelah diterima gak ngubungin saya, gak ngucapin terima kasih, ya, gak pernah nyapa lagi. Bahkan setelah dia bekerja, tiba-tiba teman saya yang ada di kantor itu kontak saya bahwa si A ini kerjaannya nggak becus, sering terlambat, bikin sebel, ya. Keluhan dari yang punya kantor. Yang si B, setelah dia diterima di kantor itu, dia telepon saya, bahkan dijumpainya saya, dia mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Dan kemudian ketika dia kerja, dia menunjuk sesyukurnya dengan sungguh-sungguh bekerja. Yang punya perusahaan itu, yang punya kantor itu menyampaikan kepada saya kinerjanya bagus. Apa yang akan terjadi? Ketika si A ini misalkan dia dipecat, kira-kira saya mau gak nyariin kerjaan lagi? Gak akan mau. Karena dia gak berterima kasih. Tetapi kalau si B ini tiba-tiba perusahaan itu bangkrut dan dia harus dirumahkan, kira-kira ketika dia datang lagi ke saya minta kerjaan, saya carikan gak? Saya carikan. Kenapa? Karena dia mau berterima kasih. Manusia saja begitu, apalagi Allah. Allah itu kalau tahu hambanya itu merasakan kesyukuran atas nikmat yang diberikan, Allah katakan, akan kutambah terus, akan kutambah terus. Karena kulihat hambaku senang dengan pemberianku, hambaku bahagia dengan pemberianku. Maka rasa-rasanya aku terus ingin memberi kepadanya, ingin memberi kepadanya. Itulah makna ya yang dikatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Nikmat kebahagiaan, nikmat rezeki yang terus berlipat-lipat. Kenapa? Karena syukur dia. Karena Allah senang. Tetapi ya, bagi yang ingkar maka Allah
akan memberikan dia azab yang pedih. Azabnya itu bukan sekedar bicara azab nanti di akhirat. No, tapi azab itu apa? Ketika dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dia nggak terima. Jadi orang yang nggak bersyukur itu seakan-akan Allah beri tapi dia nggak terima. Ya akhirnya Allah tahan lagi yang lain. Dan apa yang dia terima itu menjadi sebuah beban bagi dirinya. Dan azab yang dimaksud yang pedih itu apa? Kesusahan, kesempitan hati, kegalauan, keresahan, hidup yang berat. Itu pedih gitu. Jadi pedihnya itu bukan pedih yang sekedar di akhirat, tapi pedih dalam kehidupan dunianya. Pedih perasaannya, sempit hatinya. Kenapa? Tidak bersyukur. Maka teman-teman, Bapak Ibu, soal rumus yang tadi saya katakan, realita ditambah dengan respon atau tanggapan sama dengan hasil. Maka kalau tanggapan kita positif, hasilnya akan positif. Tapi itu naiknya ya, tidak seberapa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin percepatan, kalau bahasa lainnya adalah akselerasi, ya, berkali-kali lipat hasilnya, ya, dikalikan 7, dikalikan 100, dikalikan lagi sesuai yang maunya Allah. Maka rumusnya ganti, bukan RTH tapi R kuadrat. R kuadrat itu apa? R1 dikali R2 sama dengan R kuadrat. R1 adalah realita dikali R2. R2-nya apa? Ridho. Tanggapannya apa? Tanggapannya atas realita kehidupan dia hanya satu, mengharapkan ridho Allah. Apapun takdir kehidupan yang diberikan, apapun realita kehidupan yang Allah berikan, apakah itu dalam bentuk kenikmatan, apakah itu dalam bentuk kesusahan, apakah itu dalam bentuk realitanya kekayaan, apakah itu dalam realitanya kemiskinan, tetapi dia kemudian hanya mengatakan, aku hanya butuh ridho Allah. Maka responnya, ya Allah, ridhoi hambamu. Maka kalau ridho yang dikejar, maka dia akan mendapatkan R kuadrat, dan itu berkali-kali lipat. R kuadrat itu apa? Rahman dan rahimnya Allah yang akan diturunkan kepadanya. Maka pemuda-pemuda Al-Kahfi, ketika dia terbangun dari tidurnya, setelah 300 plus 9 tahun tidur, dan dia terbangun, ketika dia berdoa, yang dia minta apa? Rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia sudah ridho dengan takdirnya Allah. Maka yang dia minta adalah rahmatnya Allah. Maka Allah akan memberikan rahmatnya berkali-kali lipat. Maka rahmat itu lahir dari Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta, maka semua akan diberikan oleh Allah. Cinta Allah itulah yang melebihi segalanya. Kalau Allah sudah memberikan cinta dan seorang hamba ridho dengan apa yang Allah berikan, tak ada lagi kepahitan hidup bagi dirinya. Maka dia akan menjadi seorang mukmin yang luar biasa. Apakah mukmin yang luar biasa itu? Bagi mukmin yang luar biasa, mukmin yang ridho adalah mukmin yang bagi dia semuanya baik. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, maka kemudian dia meresponnya dengan kesyukuran, dan itu baik bagi dirinya. Tetapi apabila dia mendapatkan cobaan, apabila dia mendapatkan kesusahan, apabila dia mendapatkan musibah, dan dia berkata dan meresponnya dengan kesabaran, dan itu pun baik baginya. Itulah hebatnya orang yang beriman. Semuanya baik bagi dirinya. Apapun yang terjadi bagi dirinya adalah baik, karena dia tahu yang terpenting apapun takdir Allah, bagaimana takdir itu semakin membuat dia cinta kepada Allah. Jangan-jangan kita akan semakin lebih dekat kepada Allah
bukan ketika Allah berikan nikmat. Jangan-jangan kita akan semakin lebih dekat kepada Allah bukan ketika Allah berikan limpahan rezeki. Tetapi bisa jadi kita akan bermunajat, kita akan merasakan berkontemplasi, kita akan merasakan keindahannya tahajud, kita akan merasakan ketenangan diri dalam berdoa, kita akan merasakan kedekatan hati dengan Allah, dan seakan-akan tak ada lagi ada mihrab pembatas antara diri kita dengan Allah, dan selalu merasakan keberadaan Allah. Bisa jadi ketika Allah memberikan cobaan hidup yang berat kepada kita, maka cobaan yang Allah berikan, kesusahan, ya, kepelikan hidup, ya, bisa jadi itu yang membuat baik bagi diri kita karena membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, bukan masalah ini tentang takdir yang kaya, yang miskin, yang sukses, yang belum, yang pinter atau yang tidak. Tetapi ini masalah adalah bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap takdir itu. Kalau kita ridho, semuanya akan mudah, ya, semuanya akan terasa ringan untuk diri kita. Tak ada yang berat, karena sebetulnya semua yang Allah takdirkan itu adalah baik. Lalu kenapa kok kita mengatakan tidak baik? Itu karena pikiran kita, pikiran kita saja. Bagi semua Allah itu semuanya baik, tak ada yang tidak baik. Ya, tergantung respon kita saja. Kalau respon kita nggak baik, ya hasilnya nggak baik. Tapi kalau respon kita, tanggapan kita baik, maka dia akan jadi baik. Semuanya kembali kepada diri kita. Jadi ini bicara takdir kalau kita kaitkan dengan kesyukuran. Yang pertama tadi, ya, syukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua adalah bersyukur atas segala tantangan, rintangan kehidupan. Bapak Ibu, saya tahu, ya, setiap kita akan mengatakan ketika ditimpa oleh cobaan, oleh musibah, kita akan berkata, cobaan ini paling berat. Cobaan saya itu paling berat. Tidak ada yang mendapatkan cobaan seberat saya. Itu pandangan kita. Dan selalu kita akan mengatakan itu dan kita bersembunyi di balik itu semua. Oke. Padahal, ya, Allah itu memberikan cobaan sekali lagi karena Dia tahu bahwa kita mampu untuk melaluinya. Allah itu sudah mengukur standar kemampuan kita, level kemampuan kita. Ya. Allah tahu, Allah tidak akan menguji anak SD, ya, dengan soalan SMA. Ya. Allah akan menguji kita yang lagi SMA, ya, dengan soal-soal SMA. Jadi sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Maka terima takdir hidup kita. Karena kalau kita terima dengan ridho, maka rintangan itu akan menaikkan level kita. Bersyukur, Bapak Ibu. Banyak orang yang gak bersyukur dengan rintangan, akhirnya kemudian menyalahkan keadaan. Dan bahkan menyalahkan Tuhan. Why me? Kenapa saya? Ya Tuhan, kenapa saya yang Engkau berikan sakit begini? Kenapa harus saya yang diberikan cobaan begini? Why me? Allah cuma menjawab saja, why not? Kenapa tidak? Ya. Karena Engkau adalah milikku. Oke. Dan aku tahu batas kemampuanmu. Dan kadang-kadang kita merasa diri kita itu paling susah hidupnya, paling berat hidupnya. Enggak, Bapak Ibu. Saya punya cobaan, Bapak Ibu punya cobaan. Kalau kita ingin mengukur cobaan kita seberat apa, kita bisa belajar kok dari seorang nabi yang dia mengalami sakit, yang sakit itu belum pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya, dan sakit itu tidak akan dialami lagi oleh orang-orang setelahnya.
Rasa sakit yang tertinggi, yang terberat yang dia rasakan. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dia ridho dengan kehidupannya. Maka sakit itu semakin menambah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bukan karena sakit, ya, tapi merespon rasa sakit itu dengan keridhaan, maka kemudian Allah berikan berlimpah-limpah rahman dan rahimnya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, saya memberikan contoh ini kepada Anda, kepada kita semua. Saya lebih senang memberikan contoh-contoh itu kepada orang-orang yang memang teladan kehidupan kita, dan contoh-contohnya ya kepada Nabi. Kalau mau memberikan contoh mungkin kepada para ulama atau orang-orang baik yang telah tiada. Sekarang saya kalau memberikan contoh kepada orang yang kita lihat soleh tapi masih hidup, saya khawatir karena Allah tuh maha membolak-balikkan hati. Betul. Hari ini dia baik, kita menjadi teladan, kita kagum dengan orang itu. Tiba-tiba Allah balikkan hatinya 180 derajat, ya, menjadi orang yang tidak baik. Atau ada orang yang kita benci, ya, kita nggak suka dengan perilakunya. Tiba-tiba ternyata dia jadi orang baik dan lebih soleh daripada kita. Jadi kadang-kadang saya agak tidak mau mengambil contoh orang-orang yang masih hidup, ya, karena manusia itu dibolak-balikkan hatinya. Dulu para sahabat sangat benci dengan Wahsy, karena Wahsy itu membunuh paman Rasulullah Hamzah dengan tombaknya di perang Uhud. Tetapi takdir berubah. Takdirnya Wahsy menjadi sahabat Rasulullah ketika dia mengucapkan syahadat. Akhirnya dia wafat dalam keadaan muslim. Awalnya tidak baik, tapi akhirnya baik. Tapi ada juga orang yang awalnya adalah ahli zikir, rajin ke masjid, tapi setelah minta doa kepada Nabi, kepada Rasulullah untuk diberi kekayaan, dikasih kekayaan. Jangankan ke masjid, diminta bayar zakat aja nggak mau. Ya, dulunya soleh. Ya, siapa namanya itu? Ya. Siapa? Ada yang ingat? Yang akhirnya kaya raya? Ya, bukan Korun ya. Oke, saya lupa lagi namanya. Oke, Sa'labah ya, tahu ya? Sa'labah. Jadi Bapak Ibu, ya, kita tidak tahu takdir kehidupan orang seperti apa. Ya, yang penting kita fokus kepada takdir kehidupan kita, bagaimana kita meresponnya. Terima segala keadaan hidup kita dengan rasa syukur dan berharap ridho Allah. Kita hanya berkata, ya Allah, ridhoi kehidupanku, ya. Dan kemudian ketika kita mengatakan itu, maka Allah akan berikan limpahan rahmatnya kepada kita. Dan syukur yang ketiga adalah bersyukurlah Bapak Ibu, ya, kalau Anda melihat ada orang yang seakan-akan hidupnya lebih baik daripada Anda. Kalau Anda senang dengan kebahagiaan orang lain, Anda senang dengan kesenangan orang lain, maka kemudian yakinlah kebaikan Anda yang senang dengan orang, suka mendoakan orang lain, maka kemudian Allah bersama dengan malaikatnya akan mendoakan Anda. Kalau Anda senang melihat ada orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, Anda bahagia dengan orang itu dan tak ada sedikit pun rasa iri dan dengki, maka yakinlah suatu ketika Allah pun akan memberikan hal yang nilainya sama dengan Anda. Jadi rahasia bahagia adalah jangan terlalu suka mengukur atas kemampuan kita dengan orang lain. Jangan merasa bahwa orang lebih baik daripada diri kita, bahwa orang itu betapa enaknya jadi orang itu. Bapak Ibu, setiap orang itu punya impian. Ya, ketika Anda melihat di jalan raya, di tol misalkan, ada bapak ibu, suami istri duduk di tengah, pakai mobil, misalkan ya, saya sebut merek lah misalkan ya mobil Alphard misalkan, ya ada supirnya di depan, dia lewat jalan tol, tiba-tiba di pinggir itu dia melihat sawah dan ada gubuk di sawah itu,
Dan dia berhenti sejenak di pinggir tol dan dia melihat ada suami istri yang sedang menikmati makan bersama di gubuk di tengah sawah. Istrinya mengatakan, "Pak, enak banget ya, seperti mereka, romantis." Tapi Bapak Ibu tahu, suami istri yang sedang makan di gubuk itu, ketika melihat ada orang di dalam mobil Alphard, apa katanya? "Ayah, enak ya, jadi dia udah mobil mewah, bisa jalan-jalan." Gitu. Jadi hidup itu, kalau bahasa Jawanya apa Pak? Sawang sinawang. Ya. Jadi kuncinya apa? Bersyukur. Syukur itu bukan sekedar ucapan, tapi syukur itu adalah tindakan. Syukur itu adalah ungkapan hati. Syukur itu apa? Kelapangan jiwa. Syukur itu apa? Keikhlasan. Syukur itu apa? Keridoan. Orang yang bersyukur dia tidak akan sempit hati. Orang yang bersyukur dia akan mengurangi keluh kesah. Orang yang bersyukur dia selalu bahagia. Itu syukur. Karena syukurlah yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau ada Anda melihat orang-orang bahagia, maka supaya hidup kita bahagia, maka banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau susah kita bersyukur, maka sulit kita bahagia. Karena syukur melahirkan bahagia, bukan bahagia yang melahirkan syukur. Maka banyak-banyaklah bersyukur, maka kita akan bahagia. Oke. Bersyukur hari ini, ya, Anda orang-orang yang sehat, punya teman, punya saudara di sini, mungkin jauh dari keluarga, tapi teman-teman, adik-adik di pondok. Anda punya kenalan, Anda punya link, bersyukur. Ada teman-teman yang saling mengingatkan, ada teman-teman yang saling menginspirasi. Oh, Anda lagi futur, Anda lagi lemah semangat untuk menghafal Al-Quran. Tapi melihat teman kita yang lagi sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, terinspirasi. Yes, itu nikmat. Ya, nikmat. Karena banyak orang di luar sana yang pengen jadi penghafal Al-Quran tapi tidak bisa. Karena banyak sekali tantangannya. Oke. Bersyukur hari ini Bapak Ibu masih sehat, masih bisa tersenyum. Coba lihat teman di sampingnya. Ungkapkan syukur Anda, coba lihat teman di sampingnya. Berikan senyuman dulu ya, tanda Anda bersyukur ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ini pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bukan untuk mengajari siapapun, tapi adalah ini juga untuk diri saya. Kita sama-sama diingatkan. Kalau ada kebaikan itu tentu untuk diri kita masing-masing juga. Oke. Dan kenapa kita harus bersyukur? Supaya kita bahagia. Ini yang saya tulis Bapak Ibu. Namun ketika kita menafikan, mengingkari, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafar itu kufur, kafir, kufur, kafir itu sama. Ya, jadi kalau bed cover itu apa? Penutup kasur kan? Nah itu bed cover namanya kan? Penutup. Jadi cover itu artinya menutup. Kafir itu apa? Orang yang tertutup hatinya dari kebenaran dan kebaikan. Kufur adalah orang yang menutup dirinya dari melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga kalau dia ditutup, ya udah Allah nggak kasih lagi. Tapi kalau dia open dengan kesyukuran, Allah curahkan itu. Ya. Jadi kufur, kafir. Ya, itu sami mawon lah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya ini jadi pengingat kita semuanya. Dan tentu sering kita baca ayat ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu ya padahal itu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi ukuran baik dan buruk adalah apakah dia bisa membuat kita semakin taat, semakin cinta sama Allah atau tidak. Ada sesuatu yang membuat kita seakan-akan ini adalah hal yang buruk, tetapi bisa jadi itu membuat kita semakin dekat sama Allah, maka itu jadi baik. Ya. Jadi ukurannya adalah apakah
membuat kita semakin bertambah cinta dekat sama Allah atau tidak. Itu saja. Al-Fatihah. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Izinkan Bapak Ibu, orang-orang soleh yang ada di tempat ini, kita menyampaikan rasa syukur kita dengan berdoa kepada Allah, dan kita awali dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita beristighfar, jangan-jangan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kemudian nikmat-nikmat itu bukan kita balas dengan kesyukuran, tapi bisa jadi dengan keluhan-keluhan kita. Dan bahkan bisa jadi nikmat-nikmat indah yang Allah berikan membuat kita malah lebih jauh kepada Allah. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tengadahkan telapak tangannya, kita rundukkan wajah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah, di hari Jumat ini, menjelang maghrib ini, kami bermunajat kepadamu. Kami rundukkan wajah kami tengadahkan kedua telapak tangan kami. Kami bermohon kepadamu, kami menghaturkan rasa syukur kepadamu, sedalam-dalamnya kesyukuran atas segala nikmat yang kau curahkan kepada kami. Nikmat iman, Islam dan ihsan yang kau berikan kepada kami. Nikmat kami beriman kepadamu. Nikmat kami yakin kepada Nabi dan Rasulmu. Nikmat kami yakin kepada malaikat-malaikatmu. Nikmat kami yakin kepada kitab-kitab suci yang kau turunkan. Nikmat kami yang yakin kepada qada dan qadarmu. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu, hamba yang terus ingin memperbaiki diri kami, hamba yang bergelimangan dosa, yang namun terkadang lupa kalau kami memiliki banyak dosa. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu atas segala maksiat-maksiat kami, atas segala dosa-dosa kami, atas segala kelalaian-kelalaian kami, atas segala masa lalu kami yang tidak baik. Ya Allah, ya Rahman, berikan kami kesempatan hidup jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri kami. Berikan kesempatan kami untuk mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan kami dengan cintamu. Kami memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan jadikan setiap perbuatan yang kami lakukan semakin menambah cinta kami kepadamu, dan engkau semakin cinta kepada kami. Ya Allah, hanya cintamu yang paling kami harapkan dalam hidup ini. Ya Rahman, ya Rahim, sayangi kami, rahmati kami, muliakan kedua orang tua kami, lapangkan kubur orang tua kami yang telah tiada, panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, sayangi mereka, cintai mereka. Ya Allah, bagi kami yang sudah punya anak, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan pasangan hidup kami pasangan yang menenteramkan jiwa kami, yang membuat kami sama-sama semakin taat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima doa kami, terima taubat kami, taubatan nasuha kami atas segala dosa-dosa kami, atas segala kelalaian-kelalaian kami. Kami sadar kalau Engkau membuka aib-aib kami, begitu banyak dosa yang kami lakukan yang membuat kami malu kepadamu. Ya Allah, maka tutup aib-aib kami dan ampunkan dosa-dosa kami. Muliakan diri kami dengan cahaya keimananmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pimpinan pondok pesantren Zabisa, adik-adikku, para santri, bersyukurlah yang banyak bahwa engkau ditakdirkan oleh Allah memiliki hati yang baik, dan semoga engkau istiqomah, ya, bukan sekedar menghafal Al-Quran, tetapi menghayati Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Engkau menghafal Al-Quran bukan sekedar karena orang tuamu berharap engkau jadi hafiz Al-Quran, bukan sekedar agar engkau dikenal sebagai hafiz atau hafizah, no, tapi engkau menghafal Al-Quran karena engkau sedang membaca dan menghafal ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin engkau membaca dan menghafal satu persatu ayat-ayat cintanya, mudah-mudahan semakin menambah cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kuatkan semangatmu menghafal Al-Quran karena cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa, apalagi karena pujian manusia. Ada satu contoh yang hari ini membuat saya tersayat hatinya dan mengelus dada. Ada seorang wanita yang semenjak kecil sudah hafal Al-Quran karena orang tuanya punya pondok pesantren dan ibunya adalah ustazah. Tetapi setelah dia hafal Al-Quran, dia hari ini menjadi hafizah, tetapi melepas jilbab. Kenapa? Dan dia tidak bangga menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya, tapi hanya masuk ke dalam pikirannya. Saya ingin Al-Quran tidak masuk sekedar ke dalam pikiran Anda, tapi masuk ke dalam hati Anda, menggetarkan jiwa Anda setiap ayat yang Anda baca. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka setiap ayat-ayat Allah dibacakan, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Maka sebelum Anda menggetarkan hati orang lain, getarkan hatimu setiap membaca ayat-ayat Allah, maka hidupmu akan tentram. Setentram-tentramnya manusia adalah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Itulah Anda. Maka bersyukur yang banyak Anda menjadi santri di sini. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala sikap kata yang mungkin tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini, dan pemahaman yang kita dapatkan bukan sekedar masuk ke dalam pikiran menjadi ilmu, tapi ilmu yang berubah menjadi perilaku yang semakin lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.